Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sudahlah, tidak perlu ada latih tanding lagi. Dari dua pertarungan ini, aku dapat menyimpulkan bahwa kalian lambat dan lemah. Aku punya ide, bagaimana jika nama pasukan ini, kalian ubah dengan nama pasukan Keong Emas? Ucap King Ruo dengan nada mengejek. Wajah Leongta dan Leongda, serta semua orang memerah. Mereka benar-benar merasa direndahkan hingga pada titik di mana mereka hampir tidak mampu menahan diri. Apa kalian marah? Aku adalah orang yang selalu bicara sesuai fakta. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa pasukan naga emas itu hebat? Aku yang hanya di ranah dewa langit tingkat dasar saja kalian tidak mampu mengalahkanku. Sesuai dengan kata-kataku sebelumnya, bahwa pasukan ini benar-benar telah menurun. Jika tidak bertarung secara langsung dengan kalian, aku mungkin masih seperti orang bodoh yang mengagumi sesuatu yang palsu, ucap King Ruo sambil tersenyum dingin. Dia benar-benar berani. Liong Wijin membatin sambil menggelengkan kepala. Apakah ini karena perbedaan status antara prajurit dan jenderal? Jenderal Leongda dan Leongta, aku rasa kalian dapat mewakili prajurit yang ada, ucap King Ruo sambil menatap kedua pria paruh baya tersebut dengan tersenyum. Kedua jenderal paruh baya yang terdiam itu begitu senang. Mereka berdua memang sudah lama menunggu tantangan King Ruo itu. Saudara Leongta, mari kita hajar dia, ucap Leongda penuh semangat. Tidak, aku ingin membunuhnya, jawab Leongta berbicara melalui telepati. Tapi bukankah itu akan menjadi masalah? Masalah itu jika dia bisa keluar dan lari dari tempat ini, ucap Leongta dengan kemarahan yang membara di hatinya. Kedua jenderal itu lalu berdiri dari kursinya lalu melompat ke arena pertempuran. Jenderal hebat, mohon bimbingannya, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Sus, perisai perlindungan muncul menyelimuti arena. Jenderal Ruo, maaf kami tidak akan segan, ucap Leongta sambil melepaskan kekuatan puncak sebagai kultivator dewa langit tingkat puncak. Sus. Muncul dua roh naga emas bersamaan dengan raungan kerasnya. Udara bergetar hebat, bahkan lantai arena pertempuran tersibak dengan batuan yang mengambang dan terbang ke berbagai arah. Sisik-sisik berwarna keemasan muncul dan menyelimuti tangan kanan kedua jenderal paruh baya tersebut. Dari luar, prajurit terlihat begitu senang. Apa mereka ingin membunuhnya? Ucap Liong Wijin membatin. Aku ingin Jenderal Leongta dan Leongda langsung membunuh jenderal sombong itu, ucap Suitang tersenyum senang. Saudara Suitang benar, jenderal rendahan itu akan mendapat pelajaran. Tapi aku ingin dia disiksa terlebih dahulu. Jenderal Leongta, remukan wajahnya, teriak para prajurit yang dikalahkan oleh King Ruo sebelumnya. Di dalam arena pertempuran, kedua jenderal paruh baya itu langsung menyerang King Ruo. Sus, mereka berdua bergerak dari dua arah yang berbeda sambil melepaskan pukulan tapak naga emas ilahi. Duar, ledakan dahsyat bergema. Pukulan kedua jenderal itu menghantam ruang hampa. Trar, perisai perlindungan retak. Sangat cepat, ucap Liong Wijin yang terus menyaksikan pertempuran dengan wajah tegang. Selain itu, semua prajurit terlihat begitu terkejut. Bagaimana mungkin? Dia bahkan dapat menghindari serangan Jenderal Leongta dan Leongda. Ucapnya terbata-bata. Di dalam arena, kedua jenderal itu juga tidak kalah terkejutnya. Walaupun demikian, mereka berdua tidak menurunkan tingkat kewaspadaan dan serangannya. Sus, mereka terus bergerak dan bekerja sama. Di hadapan mereka, King Ruo dengan tenang terus menghindari serangan kedua jenderal itu. Hanya bisa menghindar. Tunjukkan kekuatanmu itu, teriak Leongda kesal. Haha, kalian terlalu lambat seperti keong emas saja.
Aku rasa nama pasukan naga emas sudah tidak cocok dengan kalian lagi, ucap King Ruo sambil bergerak menghindar. King Ruo terus memprovokasi kedua jenderal tersebut. Liong Ta dan Liong Da begitu kesal. Kombinasi serangan mereka berdua benar-benar terlihat seperti mainan bagi King Ruo. Jika kamu memang kuat, terima pukulan kami, ucap Liong Da kesal. Jenderal, aku hanya ada di tingkat dasar. Bagaimana bisa menahan pukulan kalian berdua yang berada di tingkat puncak, ucap King Ruo santai. King Ruo terus menghindar dan memprovokasi mereka. Dirinya sengaja melakukan hal itu untuk melihat reaksi dari para jenderal lainnya. Duar, duar, suara ledakan terus bergema. Di dalam arena, mereka bertiga telah bertukar ratusan jurus, namun satu pukulan pun tidak ada yang mengenai King Ruo. Jenderal, aku mulai bosan, ucap King Ruo tersenyum kecil. Liong Ta dan Liong Da yang mulai terlihat kelelahan itu begitu murka. Bajingan ini, dia terus-menerus menghina kita. Apa kalian masih diam saja? Suara Liong Ta bergema di dalam pikiran tiga jenderal yang berada di luar arena. Liong Wijin dan kedua jenderal lainnya saling berpandangan. Aku tidak akan terlibat, karena ini sangat memalukan, ucap Liong Wijin menggelengkan kepalanya. Jenderal, apa maksud Anda? Ingat, ini hanya latih tanding, dan Jenderal Ruo bukanlah musuh kita. Jika kalian terlibat, bukankah hal itu lebih memalukan lagi? Para jenderal naga emas mengeroyok satu jenderal kilin api. Tapi Jenderal Wijin, dia telah mempermalukan pasukan kita berkali-kali. Jangan bodoh kalian. Jika dia mati di tempat ini, apakah kalian pikir Kekaisaran Hangwo akan diam saja? Lagi pula kalian juga sudah melihat kekuatannya. Jenderal Liong Ta dan Liong Da saja tidak dapat menyentuhnya, ucap Liong Wijin berpendapat. Tapi jenderal, dia adalah jenderal termuda dengan kultivasi paling rendah. Apakah kalian tidak memikirkan hal seperti itu? Kedua jenderal yang tersisa terdiam. Kata-kata Liong Wijin benar-benar membuka pikiran mereka. Anda benar, dia hanya kultivator Dewa Langit tingkat dasar, tetapi Jenderal Liong Ta dan Liong Da tidak dapat menyentuhnya, ucap kedua jenderal tersebut sambil menatap panggung pertempuran. Apa yang kalian tunggu? Teriak Liong Ta pada ketiga jenderal yang berada di luar arena pertempuran. Liong Ta dan Liong Da yang mulai kelelahan itu hanya bisa mengulur waktu dan meminta bantuan kepada tiga jenderal yang berada di luar arena pertempuran. Apa kalian ingin berhenti? Tanya King Ruo. Jenderal Ruo, kamu terlalu menahan diri, tunjukkan kekuatanmu pada kami, tantang Liong Da. Oh, apakah jenderal yakin? Tentu saja, jawab Liong Da sambil mengumpulkan kekuatan pada tangan kanannya. Saudara Liong Ta, ini adalah kesempatan kita, ucap Liong Da melalui telepati. Sus, sus. King Ruo bergerak zigzag sambil mendekati kedua jenderal itu. Plak-plak, suara tamparan keras bergema. Sus, sus, kedua jenderal itu terlempar hingga menghantam perisai perlindungan dan merusaknya. Ah, kedua pria paruh baya tersebut meringis sambil memegang pipi kanannya. Bagaimana mungkin? Ucap mereka bersamaan sambil menatap King Ruo yang tersenyum lebar padanya. Di luar perisai perlindungan, para jenderal dan semua prajurit yang ada bahkan sampai berdiri. Dia sangat kuat, ucap semua orang terkejut. Baiklah, cukup pelajarannya, ucap King Ruo sebelum turun dari arena pertempuran dan kembali pada kursinya lalu duduk dengan tenang. Liong Ta dan Liong Da masih berdiri pada tempatnya sambil menatap prajurit dengan wajah malu. Walaupun demikian, mereka berdua kini sudah dapat menahan diri. Dalam pertarungan sebelumnya, mereka berdua menyadari bahwa King Ruo benar-benar kuat, dan mereka bukanlah tandingannya. Jenderal Ruo, Anda benar-benar hebat, kami benar-benar buta, karena tidak dapat melihat kekuatan sejati Anda, ucapnya sambil turun dari panggung pertempuran dan menghampiri King Ruo yang duduk pada kursinya. Jenderal, Anda salah. Yang kuat itu adalah kalian berdua. Jika aku hebat, lalu mengapa tingkat kultivasiku berada di bawah kalian berdua, ucap King Ruo santai. Liong Da dan Liong Ta,
serta semua prajurit yang ada di tempat itu kini tidak berani lagi mengangkat kepalanya. Baiklah, karena hari sudah menjelang malam aku akan segera pergi, ucap King Ruo santai. Jenderal Ruo, sebelum Anda pergi kami mohon beberapa petunjuk dari Anda, ucap Liong Wijin bersuara. King Ruo menggelengkan kepalanya, tidak ada yang dapat aku ajarkan pada kalian, karena pasukan naga emas sangat hebat, tetapi aku ingin mengatakan bahwa karakter adalah sesuatu yang perlu kalian perhatikan, jangan tertipu oleh penampilan, dan jangan sombong dengan apa yang dimiliki, jawab King Ruo santai. Jenderal Ruo, terima kasih. Aku juga mohon masalah ini. Liong Wijin dengan wajah cemas. Jenderal Liong Wijin, tenanglah. Aku tahu batasannya. Ini hanyalah masalah pribadi, dan aku tidak ingin melibatkan pasukan yang lain. Lagi pula aku tidak ingin adanya permusuhan antar dua kekaisaran, tapi aku ingin mengingatkan bahwa pasukan Kilin Api bukanlah pasukan yang dapat kalian pandang sebelah mata. Aku mungkin adalah orang yang dapat menahan diri, tetapi tidak dengan mereka. Jenderal Ruo, terima kasih, ucap Liong Wijin sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, aku akan pergi. Jenderal Ruo, mari, aku akan mengantar Anda, ucap Liong Wijin dengan ramah. Jenderal terima kasih, tapi itu tidak perlu, jawab King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Sekali lagi semua orang saling berpandangan. Apakah dia bisa melewati perisai mantra formasi yang telah dipasang? Halaman aula beladiri pasukan naga emas yang penuh dengan kerumunan itu menjadi senyap. Setelah kepergian King Ruo, tidak satupun prajurit di tempat itu yang berani bersuara. Sebegitu lemahkah pasukan naga emas ini, atau dia yang terlalu kuat? Liong Wijin bersuara. Liong Ta dan Liong Da mengangkat kepalanya menatap Liong Wijin dengan kesal. Jika saja kalian mau ikut bertempur, aku yakin kita dapat menghajarnya, ucap Liong Da kesal. Liong Wijin menggelengkan kepalanya. Seharusnya kalian dapat belajar dari kekalahan itu, bukan malah membiarkan ego berkuasa atas diri kalian. Ini adalah pelajaran kita bersama bahwa jangan memandang rendah orang lain, ucapnya sambil menatap kerumunan para prajurit yang masih terdiam di tempatnya itu. Ini adalah perintah dari Yang Mulia Kaisar. Lalu apa yang harus kami lakukan? Temui dan sampaikan saja pada Yang Mulia dengan benar dan rinci. Baik, jawab Liong Da dan Liong Ta bersamaan. Setelah kedua jenderal paruh baya itu pergi, Liong Wijin lalu membubarkan prajurit dan pergi menyusul Liong Ta dan Liong Da. Taman belakang istana Kekaisaran Luan. Ning Hao duduk dengan tenang sambil menyesap anggur yang ada di tangannya. Sesekali matanya yang tajam menatap bintang yang menampakkan dirinya dalam kegelapan malam. Apakah Liong Da dan Liong Ta telah memberi pelajaran pada jenderal angkuh itu? Batinnya, hatinya masih begitu emosi. Menurutnya tindakan King Ruo itu merupakan penghinaan dirinya sebagai seorang kaisar. Tidak lama kemudian tiba-tiba tiga sosok mendatangi tempat itu dan menghampirinya. Yang Mulia, ucap ketiga sosok itu menangkupkan tangannya dengan hormat. Jenderal Liong Ta, Liong Da, dan Liong Wijin, kebetulan sekali kalian datang. Bagaimana dengan pekerjaan kalian sebelumnya? Tanya sang kaisar. Mohon ampun Yang Mulia Kaisar, kami telah gagal menjalankan perintah Anda. Liong Ta dan Liong Da berlutut. Tampak wajahnya yang sebelumnya terlihat berbinar-binar senang tiba-tiba berubah masam. Hais, bagaimana bisa? Yang Mulia, Jenderal Ruo ini ternyata sangat kuat, ucap Liong Wijin. Jelaskan. Liong Wijin menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam wilayah terlarang pasukan naga emas dengan rinci. Mulai dari kedatangan King Ruo, hinaan para prajurit, serta pertandingan yang dilakukan oleh beberapa prajurit serta Liong Ta dan Liong Da yang berakhir dengan tamparan keras pada wajah mereka berdua. Ning Hao begitu terkejut. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang ranah dewa langit tingkat dasar. Atau dia telah menyamarkan tingkat kultivasinya. Dalam pertempuran sebelumnya, kami berdua dapat merasakan kekuatannya begitu luar biasa walaupun auranya hanya berada di tingkat dasar dewa langit. Itu berarti kita telah menyinggung seseorang yang begitu kuat.
Apa pendapat kalian? Ketiga jenderal itu terdiam. Jenderal Liongta, aku serahkan keamanan ibu kota kekaisaran pada kalian berdua. Aku dan Jenderal Liong Wijin akan menemui Kaisar Qiang Yonggan. Tapi Yang Mulia, bagaimana dengan keamanan perbatasan dengan Kekaisaran Meng saat ini? Aku takut, justru itu yang aku takutkan. Jika tiba-tiba Jenderal Ruo melaporkan masalah ini pada Qiang Yonggan, apa yang akan terjadi? Ucapnya dengan wajah tegang. Tapi Yang Mulia, sebelumnya dia telah berjanji untuk tidak membahas masalah ini pada orang lain, ucap Liong Wijin dengan wajah serius. Setidaknya kita berjaga-jaga, karena sebelumnya aku juga telah berjanji untuk melepaskan masalah ini, tetapi aku tetap meminta Jenderal Liongta dan Liongda memberinya pelajaran. Aku takut dia juga melakukan hal yang sama. Jika demikian, sebaiknya mari kita pergi sekarang, ucap Liong Wijin sambil berdiri dari kursinya. Jenderal Liongda, sampaikan pada Jenderal Ningwei untuk tetap berada di ibu kota dengan mengawasi pergerakan pasukan kilin api di Istana Kehormatan. Baik Yang Mulia. Setelah berkata-kata Ning Hao lalu membawa Liong Wijin bergerak meninggalkan tempat itu. Di kursi taman, Liongta dan Liongda saling berpandangan lalu diam. Di tempat lain, di dalam kamar, Qingling yang sedang berlatih teknik pengendalian waktu tiba-tiba menghentikan latihannya saat merasa kehadiran aura King Ruo mendekati kamarnya. Ling lanjutkan saja, ucap King Ruo sambil memasuki kamar dan mengganti pakaiannya. Kakak, bagaimana urusannya? Tanya Qingling sambil menghampiri King Ruo yang terlihat lelah. Tenanglah, semua sudah selesai, ucapnya tersenyum lembut sambil menciptakan segel tangan melindungi ruangan itu. Baguslah, ucapnya dengan lembut. Qingling dapat melihat bahwa sepertinya telah terjadi sesuatu, namun dia tidak ingin memaksa King Ruo untuk membicarakannya. Ling sambil menunggu berita dari Husan dan yang lainnya, kita dapat terus berlatih. Baik, mari kita mulai, ucap Qingling penuh semangat. 2 hari kemudian, King Ruo yang sedang berlatih bersama Qingling tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Pesan dari Yan Xiaoer, batinnya sambil memeriksa pesan dari Giok Jiwa. Saudara Ruo, tinggalkan Kekaisaran Luan sekarang, jangan terlibat pertempuran. Aku telah gagal meyakinkan Ye Dongli, aku baik-baik saja, namun aku tidak dapat bertempur, karena saat ini aku telah ditahan di dalam wilayah terlarang istana. Ling sepertinya aku harus pergi. Kakak, apa yang telah terjadi? Ling Yan Xiaoer telah gagal membujuk Kaisar Ye Dongli. Bahkan saat ini dia telah ditahan. Apa kakak akan menolongnya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Ling kini hanya tersisa waktu 5 hari lagi. Apa maksud kakak peperangan antar Kekaisaran Dong dan Kekaisaran Meng? Benar. Qingling terdiam sesaat, lalu menatap King Ruo dengan lekat. Kakak, izinkan aku ikut membantumu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Ling aku hanya menolong Yan Xiaoer, setelah itu aku akan pergi. Pergilah ke wilayah barat, dan bawa kakak Yuyu, ucap King Ruo sambil memeluk dan mengecup ubun kepala Qingling dengan lembut. Baik, jawabnya sambil menganggukkan kepalanya menatap kepergian King Ruo dengan tidak rela. Tubuhnya bergerak ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Setelah meninggalkan kota sejauh 2 km, King Ruo lalu memanggil Huo Mingzi. Mingzi, kita bergerak ke arah timur. Kita akan pergi ke ibu kota Kekaisaran Dong, ucap King Ruo tanpa mengetahui Ning Hao dan Liong Wijin telah 2 hari meninggalkan kota Taiyang, menuju kota Shaoxi. Kilin api hitam itu melesat melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Di dalam kamar, setelah King Ruo meninggalkan kota Taiyang menuju Kekaisaran Dong, Qingling lalu meninggalkan kamarnya menemui si Meilu. Kakak Yuyu, kakak Ruo meminta kita untuk segera pergi dari sini. Adik Ling, apa yang terjadi? Tanya si Meilu penasaran. Jenderal Yan Xiaoer gagal membujuk Kaisar Ning Hao, dan peperangan akan terjadi 5 hari lagi, jawab Qingling. Lalu di mana suamimu sekarang? Kakak,
dia pergi ke ibu kota Kekaisaran Dong untuk menolong Jenderal Yan Xiaoer. Mengapa dia suka bertindak seperti itu? Jika dia bertemu dengan klan Si Hais, ucapnya dengan wajah kesal. Kakak, dia meminta kita pergi ke wilayah barat untuk menunggunya di sana, tapi aku ingin menyusulnya. Si Meilu terdiam. Tapi kita berdua tidak akan mampu menyusulnya, ucapnya dengan nada lirih. Qingling menganggukkan kepalanya. Dia yakin suaminya akan menggunakan Zoudao atau Mingzi. Jika dia dalam kesulitan, dia pasti akan mengabari kita. Adik Ling, mari pergi sekarang, ucapnya sambil berdiri dari tempat duduknya. Qingling hanya bisa menganggukkan kepala lalu mengikuti si Meilu meninggalkan wilayah istana tersebut. Kakak, mengapa penjagaan di tempat ini begitu ketat? Adik Ling, aku juga tidak tahu, ucapnya sambil terus bergerak menyelinap dari lorong ke lorong lainnya. Kakak, itu Qiao Feng dan Xiu Huan, ucap Qingling sambil bersembunyi. Saudara Qiao Feng, sebarkan semua pasukan yang kita bawa untuk menjaga tempat ini. Aku tidak ingin pasukan naga emas mengganggu waktu istirahat Guru Agung, ucap Jing Xiuhuan dengan wajah kesal. Baik, mereka benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya mereka mengawasi tempat ini, jawab Qiao Feng sambil meninju tangannya. Mereka berdua terus bergerak menyusuri lorong meninggalkan tempat itu. Kakak, itu berarti pasukan naga emas benar-benar telah mengawasi tempat ini. Adik Ling, tidak perlu menghiraukan masalah ini, mari kita pergi. Ucap si Meilu sambil bergerak dengan kecepatan tinggi. Di atas langit, kilin api hitam terus bergerak melintasi malam dengan kecepatan tinggi. Kilatan cahaya keemasan itu terus bergerak tanpa henti. Setelah terbang selama 1 hari 1 malam, menjelang pagi, King Ruo tiba di ibu kota Kekaisaran Dong. Setelah memasukkan Huo Mingzi ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu memasuki kota Dong. Dengan lencana klan Yan, King Ruo dapat memasuki kota itu dengan bebas. Langkah pertama adalah menolong Yan Xiaoer, setelah itu, mengurus Ye Dongli, batin King Ruo sambil terus bergerak memasuki kawasan terlarang istana. Kawasan istana yang hijau oleh pohon-pohon besar itu memudahkan King Ruo bergerak dan menyelinap. Tujuan awalnya saat ini adalah mencari informasi mengenai wilayah itu dengan baik. Setelah bergerak sejauh 200 meter, King Ruo mulai melihat beberapa prajurit yang merupakan para ranah dewa tingkat rendah berjaga di tempat itu. Semakin jauh King Ruo memasuki kawasan terlarang, tingkat penjagaan semakin tinggi di mana jaring rantai mantra formasi mulai bermunculan. Kawasan terlarang itu ternyata dijaga dengan tingkat kekuatan prajurit yang cukup mengerikan, batinnya sambil mengawasi kawasan itu, di mana ada prajurit tingkat dewa biasa hingga dewa tingkat langit. King Ruo yang bersembunyi di dahan pohon besar terus mengawasi kawasan itu, sambil menunggu kesempatan untuk menangkap komandan atau jenderal yang akan keluar dari tempat itu. Menjelang sore, King Ruo akhirnya melihat seorang komandan pasukan yang keluar dari tempat itu. Akhirnya ada juga yang keluar, batinnya lalu bergerak mengikuti sang komandan pasukan yang berjalan dengan tenang tersebut. Setelah keluar dari kawasan benteng istana terlarang, 100 meter darinya, sang komandan mulai merasakan kehadiran seseorang mengikutinya, namun dengan aura yang samar. Apakah ini perasaanku saja? Batinnya mulai melangkahkan kakinya dengan cepat. Di tempat persembunyiannya, King Ruo yang terus bergerak mengikuti sang komandan dengan sengaja memunculkan sedikit auranya dan menariknya kembali. Tujuannya supaya sang komandan merasa panik, sehingga mempercepat langkahnya meninggalkan tempat itu. Semakin lama sang komandan merasakan kehadiran aura yang mengikutinya semakin jelas, sehingga membuatnya gusar. Bajingan bodoh, tunggu saja aku akan memberimu pelajaran. Batin sang komandan sambil bergerak meninggalkan jalanan kota menuju tempat yang sepi. Kepercayaan diri sang komandan sebagai kultivator dewa bumi tingkat puncak, benar-benar membuatnya merasa yakin dapat menangkap King Ruo yang terus-menerus memancarkan aura tingkat spiritual. Setelah benar-benar meninggalkan kawasan terlarang dan menjauh dari keramaian, sang komandan tiba-tiba berhenti. Menatap ke arah King Ruo dengan dingin. Bocah, tunjukkan dirimu.
teriaknya gusar. Sus. King Ruo memunculkan diri di hadapan sang komandan. Siapa kau, dan apa tujuanmu mengikutiku? Tanya sang komandan dengan nada lantang. Siapa aku? Itu tidak penting. Tujuanku adalah untuk menangkap Anda, ucap King Ruo, sambil mendekati sang komandan dengan santai. Haha, bocah. Apa kau bermimpi? Komandan, ini terlalu awal untuk tidur, dan aku yakin Anda juga tidak bermimpi, ucap King Ruo tersenyum santai. Sungguh lancang dan tidak tahu diri, balas sang komandan sambil bergerak menyerang King Ruo. Belum sempat sang komandan itu bergerak, tiba-tiba tubuhnya seperti berhenti bergerak, bahkan kekuatan kultivasinya juga hilang. Bagaimana bisa? Batinnya dengan mata melotot. Komandan, maaf, ucap King Ruo sambil menggores telapak tangan sang komandan, mengambil darah dan menyerap kekuatan jiwanya. Sang komandan yang merasakan tubuhnya tidak dapat digerakkan itu hanya bisa menatap dengan murka. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Komandan, tenanglah, aku tidak akan membunuhmu, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Sus, tubuhnya lenyap dari pandangan sang komandan. 2 menit kemudian setelah King Ruo pergi, sang komandan dapat merasakan kembali kekuatannya. Dengan nafas terengah-engah dia mulai mengkondisikan kekuatannya kembali. Bajingan, dari mana dia itu? Ucapnya kesal lalu meninggalkan tempat itu. 200 meter dari sang komandan. Di tempat persembunyiannya, King Ruo mulai mengedarkan teknik perubahan bintang. Secara perlahan tampilan wajah, fisik dan auranya menjadi sang komandan tersebut. Berdasarkan pengetahuan yang diserap dari sang komandan, King Ruo mengetahui bahwa komandan itu adalah Lei Kang, yang ternyata memang bertugas menjaga Yan Xiaoer. Komandan Lei Kang, ini ternyata kebetulan sekali, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu kembali ke wilayah istana terlarang. King Ruo yang telah menggunakan tampilan komandan Lei Kang, kini dapat memasuki wilayah istana terlarang dengan tenang. Komandan Lei Kang, Anda kembali lagi? Tanya prajurit dengan heran. Prajurit, ada barang yang tertinggal di dalam. Mohon buka pintunya sebentar. Oh baik komandan, jawab sang prajurit sambil membukakan pintu gerbang tersebut dengan sigap. Setelah melewati pintu gerbang, King Ruo lalu memasuki lorong gelap yang cukup panjang. Semakin dalam ruangan itu semakin gelap hingga akhirnya dia tiba di sebuah ruangan yang dibatasi oleh teralis besi. Dari kegelapan, terlihat berbagai sajak kuno berwarna merah bergerak, yang merupakan mantra formasi pada penjara besi tersebut. Di dalam penjara, duduk seorang pemuda yang terlihat sedang berkultivasi dengan tenang. Lei Kang, aku sedang ingin beristirahat. Pergilah, ucapnya dengan mata terpejam. Apakah seperti itu cara seseorang menyambut kedatangan saudaranya? Ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya. Yan Xiaoer yang sangat mengenal suara itu lalu membuka matanya. Saudara Ruo, Syat, tenanglah, ucap King Ruo. Baik, jawabnya sambil menatap King Ruo dengan senang. Sebaiknya kita keluar dulu, ucap King Ruo sambil membuka pintu penjara. Mantra formasi yang terdapat pada teralis besi bergetar. Saudara, besi-besi ini telah dipasang dengan mantra formasi pengunci jiwa, jadi akan sedikit lebih sulit. Benar, jenis mantra ini tidak dapat dilepaskan begitu saja. Apa saudara Ruo tahu? Mantra ini hanya dapat dilepaskan oleh orang yang memasangnya, tapi aku ada cara. Saudara Xiaoer, tetap tenang di dalam. Aku pergi dulu. Saudara Ruo, apakah Anda ingin mencari orang yang memasang mantra formasi ini? Tenanglah, aku akan tetap mengeluarkan saudara dari tempat ini, ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Baik, jawab Yan Xiaoer sambil menatap King Ruo pergi. Di depan pintu gerbang penjara, Komandan Lei Kang, apakah sudah selesai? King Ruo menganggukkan kepalanya. Prajurit, aku pergi dulu. Tetap awasi tempat ini, ucapnya sambil berlalu. Baik, jawab kedua prajurit itu bersamaan. Saudara, Komandan Lei Kang terlihat seperti sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Maksud saudara? Dia berada di dalam penjara cukup lama, aku curiga dia melakukan sesuatu di sana. Hush,
Jangan bicara sembarangan. Di dalam hanya ada Jenderal Yan Xiaoer. Jikapun mereka melakukan sesuatu, itu wajar, karena merupakan sama-sama klan pendiri kekaisaran. Saudara benar, lagi pula Jenderal Yan juga ditahan tanpa alasan. Sesama anggota bangsawan kekaisaran, permainan antara sesama mereka merupakan sesuatu yang biasa. Kita sebagai prajurit tugasnya melakukan perintah mereka dan menjaga keamanan di tempat ini. Saudara benar, ucap sang prajurit itu sambil berbincang-bincang. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan tempat itu menuju istana utama tempat peristirahatan Kaisar Ye Dongli. Kehadirannya sebagai seorang komandan pasukan membuatnya dapat memasuki gerbang istana utama. Di dalam kawasan istana, King Ruo terus bergerak melewati lorong, hingga akhirnya berada 100 meter di depan pintu kamar sang kaisar. Penjagaan yang begitu ketat, itu berarti Ye Dongli ada di dalam kamarnya. Batinnya sambil melihat puluhan prajurit Matahari Timur yang merupakan para kultivator dewa tingkat bumi dan tingkat langit bersembunyi di sekitar tempat itu. King Ruo terdiam beberapa saat sambil mencari cara memasuki ruangan itu. Membuat kegaduhan bukanlah tindakan yang bijak. Terlebih lagi kamar itu juga dilindungi oleh mantra formasi. Masuk secara langsung juga tidak bisa, karena para penjaga pasti tidak mengizinkan, batinnya. King Ruo berdiam diri di tempatnya cukup lama, lalu melangkahkan kaki mendekati pintu kamar Ye Dongli dengan tenang. Sus, beberapa kultivator dewa tingkat bumi dan tingkat dewa langit muncul menghadang. Komandan Lei Kang, mohon tidak mengganggu istirahat yang mulia Kaisar. Jenderal Ye Nanyang, ada yang ingin aku bicarakan dengan yang mulia Kaisar. Ini sangat penting, ucapnya dengan wajah serius. Besok pagi saja. Ini adalah informasi yang sangat rahasia, dan harus aku sampaikan sekarang. Jenderal, mohon bantuannya. Komandan, apakah kamu sadar dengan tindakanmu? Jangan memaksa, ucap seorang komandan dengan wajah kesal. Komandan Lu Hong, aku tahu resikonya, dan aku siap menerima hukuman, balasnya dengan wajah serius. Tidak bisa, Komandan Lei Kang, mohon kerjasamanya. Silakan kembali besok pagi, ucap Jenderal Ye Nanyang. King Ruo terdiam, benar-benar tidak diizinkan, batinnya. Baik, kalian tidak mengizinkanku masuk, tapi jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu di dalam istana. Kalian semua tahu apa akibatnya, ucapnya sambil berpura-pura meninggalkan tempat itu. Lei Kang, apa maksudmu? Jangan mengancam kami, ucap sang komandan mulai terlihat marah. Aku tidak ingin berbicara dengan kalian, yang pastinya jika terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Cih, pergi sana. Jika terjadi sesuatu, aku Lu Hong yang akan bertanggung jawab, ucapnya kasar. Cih, sama-sama sebagai komandan saja tingkahmu sudah seperti seorang jenderal. Tindakan kalian yang seperti inilah yang bisa membuat masalah, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Di antara para rombongan itu terdapat satu jenderal yang terlihat tertarik dengan laporan yang disampaikan oleh King Ruo. 10 meter kemudian, saat sang jenderal itu akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba suara King Ruo muncul di kepalanya. Jenderal Ye Rongsun, aku memiliki informasi penting dan sangat rahasia mengenai Jenderal Yan Xiaoer. Jika jenderal ingin mengetahuinya, temui aku di taman belakang istana. Ye Rongsun yang mendapat pesan dari King Ruo terdiam sesaat lalu meninggalkan tempat itu. Tidak jauh darinya, King Ruo terus melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu menuju taman yang ada di belakang istana. Apa yang sedang dilakukan Kaisar Ye Dongli? King Ruo membatin. Menurutnya, ada sesuatu yang sedang Ye Dongli lakukan di dalam kamarnya itu. King Ruo akhirnya tiba di taman belakang istana, lalu duduk pada kursi taman sambil memikirkan cara lainnya. Semoga Ye Rongsun tertarik, batinnya sambil menciptakan mantra formasi dan meletakkannya pada taman itu. 15 menit kemudian, saat King Ruo sudah merasa bosan, tiba-tiba sebuah aura mendekat. Akhirnya berhasil, batinnya saat melihat Ye Rongsun muncul secara diam-diam. Komandan Lei Kang, maaf membuat Anda lama menunggu.
Jenderal, terima kasih sudah mau datang, ucap King Ruo dengan senyum ramah. Komandan Lei Kang, waktuku sangat singkat, aku sedikit tertarik dengan informasi yang Anda miliki itu. Mohon jelaskan sekarang, ucap sang jenderal. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap jenderal muda tersebut dengan senyum kecil. Jenderal, sebenarnya tidak ada apa-apa, aku hanya ingin melepaskan Jenderal Yan Xiaoer, ucap King Ruo. Apa? Balasnya dengan wajah terkejut. Benar jenderal, apa kamu ingin memberontak? Ucapnya dengan wajah kesal. Tidak ada pemberontakan, aku hanya ingin Jenderal Yan Xiaoer dapat ikut terlibat dalam perang di wilayah perbatasan, itu saja. Selain Yang Mulia Kaisar, tidak ada yang dapat membuka penjara tersebut, ucap Ye Rongsun serius. Baiklah. Apakah jenderal akan membantuku? Ye Rongsun terdiam. Maaf komandan, tapi aku tidak bisa, jawabnya lalu hendak meninggalkan tempat itu. Tepat saat Ye Rongsun akan meninggalkan taman, tiba-tiba dirinya merasa dipukul dengan cukup keras. Buk, tubuhnya terjatuh dan hilang kesadaran. Ye Rongsun yang berada dalam lingkaran teknik pengendalian waktu itu bahkan tidak dapat menyadari keberadaan kekuatan lain yang telah memudarkan kekuatan kultivasinya secara singkat. Dengan tenang King Ruo lalu mengambil beberapa tetes darah serta kekuatan jiwanya. Ye Dongli, kini giliranmu, ucapnya sambil mengubah tampilan wajahnya menjadi Ye Rongsun. Agar tidak menimbulkan masalah, King Ruo lalu masukkan tubuh Jenderal Ye Rongsun yang masih tidak sadarkan diri itu ke dalam dunia jiwa dan membiarkannya agar tetap tidak terbangun. Tubuhnya meninggalkan tempat itu kembali ke tempat penjagaan di depan kamar Ye Dongli. Di area penjagaan, para jenderal dan komandan pasukan elit Matahari Timur terlihat sedang berbincang-bincang dengan santai. Walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran karena secara khusus melindungi sang kaisar di ibu kota kekaisaran, tetapi mereka juga masih memikirkan pertempuran yang akan terjadi di wilayah perbatasan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo muncul di tempat itu. Saudara Rongsun, dari mana saja? Saudara Nanyang, aku baru kembali melakukan pengawasan di sekitar istana. Lalu apa yang kalian lakukan? Ucapnya sambil menatap para jenderal dan komandan yang berkumpul di tempat itu. Saudara Rongsun, kami. Saudara sekalian, kalian jangan terlena dan menganggap remeh situasi yang terjadi saat ini. Kita tidak pernah tahu musuh memasuki tempat ini dengan cara seperti apa, ucapnya sambil menunjukkan wajah kesal. Para komandan dan para jenderal yang lain menganggukkan kepala lalu membubarkan diri. Pada saat mereka kembali ke tempat penjagaannya masing-masing, King Ruo yang menyamar sebagai Ye Rongsun langsung mendekati pintu kamar dan langsung memasukinya. Di dalam kamar, King Ruo langsung menyamarkan auranya dan menyegel tempat itu. Selain itu, dia juga menguncinya dari dalam. Matanya yang tajam mengawasi setiap sudut kamar, namun tidak melihat adanya sosok Ye Dongli. Mungkin dia berada di dalam ruangan khusus, batinnya lalu mengedarkan mata emasnya memindai tempat itu sekali lagi. Benar saja, saat matanya memeriksa dinding selatan, terdapat sebuah pintu rahasia tersegel dengan mantra formasi yang sama di dalam penjara Yan Xiaoer sebelumnya. Mantra formasi pengunci jiwa lagi, batinnya. King Ruo sekali lagi melepaskan mantra formasi untuk menutupi tempat itu. Selain itu, dia juga menambah kuncian pintu kamar dari dalam lalu mengeluarkan pedang Sue Luo. Pedang itu menebas pintu batu tersebut. Duar, ledakan keras menghancurkannya lalu menampakkan sebuah lorong rahasia. Sambil mengedarkan mata emasnya dengan pedang Sue Luo terhunus di tangannya, King Ruo dengan tenang menuruni tangga memasuki lorong itu. Apakah ini lorong menuju ruangan rahasia atau jalan keluar untuk pergi? King Ruo membatin, karena berjalan sejauh 100 meter tetapi dirinya masih belum merasakan keberadaan Kaisar Ye Dongli. Setelah bergerak 200 meter kemudian, King Ruo akhirnya dapat merasakan kekuatan aneh yang berada di ujung lorong dengan tekanan aura yang sangat kuat. Ini adalah nafas naga. Apakah Ye Dongli adalah seekor naga atau ini hanyalah teknik kultivasi?
Gumamnya sambil bergerak mendekati sumber aura tersebut. Sambil terus bergerak, King Ruo juga melepaskan berbagai jenis mantra formasi untuk menutup jalan lorong. Semakin lama King Ruo semakin dekat dengan sumber aura tersebut, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan luas yang hanya diterangi oleh beberapa kristal cahaya. Dari jarak 10 meter, duduk seorang pria paruh baya dengan sikap berkultivasi dililit seekor naga berwarna merah yang merupakan hewan buas tingkat dewa surga. Apakah ini pelindung kekaisaran Dong? Wajar saja dia tidak ingin berdamai, ternyata Ye Dongli benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. King Ruo terdiam sesaat. Ini akan sedikit sulit, batinnya sambil menatap Ye Dongli dan naga emas yang meremehkan kehadirannya tersebut. Kamu bukan Ye Rongsun, siapa kamu sebenarnya? Ye Dongli tiba-tiba berbicara sambil membuka matanya menatap King Ruo dengan tajam. Yang mulia, Anda sangat hebat karena dapat mengenali penyamaranku dengan baik. Apakah kamu benar-benar bodoh? Yang mulia, maksudku, apakah kamu pikir aku kaisar bodoh? Mungkin kamu dapat menipuku dengan tampilan Ye Rongsun, tetapi tidak dengan aura pedang yang ada di tanganmu itu, ucapnya memotong pembicaraan King Ruo. Aku kira teknik penyamaran perubahan bintang telah diketahui, ternyata aku lupa dengan pedang ini, batin King Ruo sambil menyimpan pedang itu. Siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu datang ke tempat ini? Namaku rahasia, tujuanku kemari adalah untuk menangkap Anda. Tiba-tiba gelak tawa Ye Dongli bergema di dalam ruangan itu. Apakah kamu bodoh? Tidak, aku waras, jawab King Ruo santai. Anak muda selalu bertindak gegabah, bahkan tidak dapat mengukur kemampuannya sendiri. Anak muda, jangan menuruti keinginanmu, ucap sang kaisar sambil berdiri yang disertai dengan geliat tubuh sang naga. Groar, sang naga meraung sambil menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo tersenyum santai. Apakah maksud Anda, putra Anda Ye Huang yang terbunuh itu? Tiba-tiba raut wajah Ye Dongli berubah masam. Wajahnya yang tenang sebelumnya kini tampak mulai memerah. Kau, teriaknya keras sambil menunjuk ke arah King Ruo dengan tangan bergetar. Yang mulia, apakah ada yang salah? Ucap King Ruo dengan wajah polos. Ye Dongli yang sudah hampir tidak mampu menahan diri itu masih berdiri pada tempatnya sambil menatap King Ruo dengan tajam. Satu-satunya hal yang membuat dia masih menahan diri adalah ketenangan King Ruo dan tingkat kultivasi yang tidak terbaca. Yang mulia, sepertinya kata-kataku benar. Saat itu jika saja putra Anda yang malang itu tidak gegabah dan tidak menuruti keinginannya, mungkin saat ini dia masih bisa hidup. Setiap kata yang dilontarkan oleh King Ruo mengenai kematian Ye Huang membuat wajah Ye Dongli semakin memerah, bahkan urat biru mulai muncul di keningnya, sedangkan King Ruo yang melihat Ye Dongli mulai emosi merasa senang, sambil mengedarkan kekuatan tapak naga emas ilahi secara diam-diam. Ah, teriaknya tanpa dapat menahan diri lagi langsung melesat ke arah King Ruo. Wus, wus. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu saat pukulan mereka berdua beradu. Sus, mereka berdua terlempar mundur. Bajingan, dia ternyata sangat kuat, batin Ye Dongli sambil merasakan tangannya kebas. Di hadapannya, King Ruo yang juga merasakan kebas pada telapak tangannya. Sebagai seorang kultivator Dewa Langit tingkat puncak, kekuatan Anda ternyata cukup mengecewakan. Pukulan yang baru Anda lepaskan itu seperti semut yang sedang merayap di telapak tanganku, ucap King Ruo memprovokasi. Ternyata kau di ranah Dewa Langit tingkat puncak juga. Tidak heran, kau begitu sombong, bahkan dengan berani masuk ke tempat ini, ucap sang kaisar sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Udara bergetar. Di belakang tubuh Ye Dongli muncul lingkaran merah dengan kekuatan api matahari. Roar, sang naga mulai bergerak sambil melepaskan kekuatan puncaknya untuk menekan King Ruo. Apa ini jurus tapak matahari yang terkenal itu? Tanya King Ruo sambil menatap Ye Dongli dengan tenang. Benar, rasakanlah. Kau telah berani memasuki ruangan ini, maka aku akan mengubahmu menjadi abu. Jawab sang kaisar sambil melesat menyerang. Roar,
Sang naga lalu melepaskan semburan api merah dan memenuhi ruangan tersebut. Duar, pukulan King Ruo dan Ye Dongli beradu. Walaupun ruangan itu telah dipenuhi oleh api, tetapi King Ruo bahkan tidak terpengaruh oleh api tersebut, sehingga membuat Ye Dongli begitu terkejut. King Ruo hanya bisa tersenyum. Menurutnya, kekuatan api yang dilepaskan oleh naga merah tersebut sangat luar biasa, terutama dengan kekuatannya sebagai hewan tingkat dewa surga. Bahkan api itu dapat membunuh kultivator dewa bumi dengan mudah. Walaupun demikian, kekuatan api itu tidak sekuat dengan kekuatan api yang King Ruo rasakan di dalam lubang penjara hitam di klan Si sebelumnya. Sang naga merah yang melihat King Ruo tidak terpengaruh oleh kekuatan tekanan apinya tersebut, lalu meningkatkan kekuatan serangan apinya. Naga jelek, kau memiliki lawan yang sepadan, ucap King Ruo sambil tersenyum. Sus. Huo Mingzi dan Huo Zaodao keluar dari dunia jiwa. Kedua kilin api itu langsung menyerang sang naga merah dengan brutal. Duar, ledakan keras memekakkan telinga saat serangan makhluk langit itu beradu. Kau ternyata berasal dari kekaisaran Hangwo. Ye Dongli terkejut saat melihat kemunculan dua kilin api itu. Yang mulia, Anda hanya asal menebak. Aku bukan dari kekaisaran Hangwo, ucapnya sambil melepaskan pukulan tapak emas naga ilahi. Wus. Duar, ledakan dahsyat bergema di dalam ruangan itu. Ye Dongli begitu terkejut saat menyadari tangan kanan King Ruo yang dilapisi oleh sisik-sisik emas, terus melepaskan pukulan yang mengerikan ke arahnya. Apakah kamu dari kekaisaran Luan? Aku bahkan tidak berasal dari wilayah timur, jawab King Ruo sambil bergerak menghindar dan menyerang Ye Dongli. Mingzi, Zaodao, cukup main-mainnya, bunuh naga jelek itu, teriak King Ruo. Baik penguasa, jawab kilin api itu bersamaan. Sang naga merah begitu murka saat King Ruo terus menyebutnya dengan naga jelek. Ye Dongli yang menerima serangan dan pukulan King Ruo semakin penasaran saat kedua kilin api itu memanggil King Ruo dengan sebutan penguasa. Tempat ini adalah kelemahan dari teknik pengendalian waktu, karena kekuatan poros bumi menekan keseimbangannya, tetapi 2 detik itu cukup, batin King Ruo. Zaodao, Mingzi, sekarang, teriaknya sambil melepaskan lingkaran teknik pengendalian waktu pada sang naga. Suang, udara bergetar. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu dengan terlemparnya tubuh sang naga yang telah terpotong menjadi 2 bagian. Tidak, teriakan Ye Dongli panik saat melihat hewan pelindung kekaisaran itu terbunuh begitu mudah. Bagaimana mungkin? Ucapnya dengan bibir bergetar. Kepanikan dan keterkejutan Ye Dongli itu langsung digunakan oleh King Ruo untuk melepaskan pukulannya. Sus, tapak penghapus langit muncul dan menghantam tubuhnya. Duar, ledakan keras bersamaan dengan tubuhnya yang terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Teriaknya kesakitan. Bagaimana mungkin? Ucapnya dengan tatapan tidak percaya menatap ke arah King Ruo. Sus, rantai petir keemasan muncul dan melilit tubuhnya. Matanya yang tajam tiba-tiba menyadari sesuatu saat melihat lilitan rantai petir itu. Aura ini, batinnya sambil menatap King Ruo dengan tajam. Apa kamu mengenal Luo Gu dan Luo Ying? Tanya Ye Dongli penasaran. Oh, ternyata Anda mengenal pengkhianat itu, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. Tuan, apakah Anda benar-benar mengenal mereka? Tentu saja, kami berasal dari klan yang sama, hanya saja mereka adalah terah kedua. Mereka berlima telah mati di ujung pedang ini, jawab King Ruo sambil mengeluarkan pedang Sue Luo. Dewa, batinnya sambil menatap King Ruo yang telah mengubah tampilan wajahnya ke bentuk yang asli. Tuan, ampuni aku, ucap Ye Dongli sambil berlutut dengan wajah pucat pasi. Dia akhirnya menyadari kekalahannya bukan karena dia lemah, tetapi yang dihadapinya adalah seorang dewa. King Ruo menggelengkan kepalanya. Kau bertindak terlalu jauh. Kau bahkan menahan Jenderal Yan Xiaoer. Apakah Yan Xiaoer adalah utusan Anda, Tuan? Tanya sang kaisar penasaran. Benar, akulah yang meminta Yan Xiaoer menyampaikan ide perdamaian tersebut.
Tujuanku adalah supaya tidak terjadinya kekacauan di wilayah timur ini, tetapi kau justru menangkap dan memenjarakannya. Jawab King Ruo dengan nada dingin. Ye Dongli terdiam tak berkutik. Tuan, izinkan aku memperbaikinya sekali lagi, ucapnya dengan wajah memohon. King Ruo terdiam sesaat. Menyelesaikan kekacauan ini, dia memang memerlukan tenaga sang kaisar. Ye Dongli, kini hanya tersisa 4 hari lagi, apa yang bisa kau lakukan? Tanya King Ruo. Aku berjanji akan tetap melakukannya, jawabnya dengan wajah sungguh-sungguh. Baik, tetapi lakukanlah sesuai dengan caraku, yang telah disampaikan oleh Yan Xiaoer kepadamu sebelumnya, ucap King Ruo. Tiba-tiba Ye Dongli terdiam dengan wajah lesu. Mengajukan perdamaian dengan Kekaisaran Hangwo adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Tuan, itu, apa kau tidak mau? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Tapi Tuan, jika kau tidak mau, maka akan ada orang lain yang menggantikan kedudukanmu sebagai kaisar, ucap King Ruo sambil mengeratkan lilitan rantai jiwa. Tuan, aku bersedia, jawabnya dengan cepat. Baik, ucap King Ruo sambil menembakkan sesuatu pada Ye Dongli. Itu adalah kekuatan darahku yang merupakan kekuatan pengurung jiwa. Jika kamu berkhianat, maka kekuatan itu akan meledakkan kepalamu, ucap King Ruo dengan senyum santai. Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, lepaskan Yan Xiaoer. Kedua, kirim pasukan elit Matahari Timur ke wilayah perbatasan Kekaisaran Meng untuk menyebarkan informasi perdamaian yang telah kamu lakukan dengan Kekaisaran Hangwo. Minta mereka untuk masuk dan menyusupi kota-kota terdekat. 3. Aku ingin kamu pergi menemui Qiang Yonggan. Dengan wajah lemah Ye Dongli menyanggupi perintah tersebut. Tuan, bagaimana dengan Qiang Yonggan? Apakah dia bersedia menerima usulanku? Pergi dan temui saja dia. Jika dia menolak, aku akan memberinya pelajaran. Bergerak sekarang juga. Aku akan menunggu kabar baik itu. Tuan, ada apa lagi? Sekarang aku telah menjadi hambamu, bolehkah aku tahu nama Tuan? King Ruo terdiam sesaat. Namaku King Ruo, dengan singkat. Apakah maksud Tuan, Luo King Ruo? Cukup King Ruo saja. Baik Tuan, ucapnya sambil menangkupkan tangannya lalu meninggalkan tempat itu. Huo Mingzi, awasi dia. Baik penguasa, ucapnya sambil mengikuti Ye Dongli diam-diam. King Ruo menghempaskan nafas panjang sambil menghampiri jasad naga merah. Setelah mengambil inti jiwanya, King Ruo lalu membakar jasad naga merah itu dengan api putih, dan menghapus jejak pertempuran yang ada di dalam ruangan itu. Soudao, beristirahatlah. Sambil meminta kilin api ungu itu kembali ke dalam dunia jiwa. Masih ada waktu, ucapnya lalu mengambil sikap duduk dan mulai memulihkan kekuatannya di dalam ruangan itu. Di depan kamar Ye Dongli, para jenderal dan komandan, serta prajurit pasukan elit Matahari Timur bahkan tidak mengetahui situasi yang terjadi di dalam lorong rahasia. Kekuatan mantra formasi yang King Ruo sebarkan untuk menutup seluruh kamar dan kawasan itu membuat pertempuran yang mereka lakukan benar-benar tidak terdeteksi sama sekali. Anehnya, mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Ye Rongsun yang menghilang dalam kelompok itu. Setelah mendapat perintah dari King Ruo, Ye Dongli meninggalkan ruangan rahasia dengan melangkahkan kakinya keluar dari tempat itu menuju kamarnya. Nafasnya terasa berat. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan menghadapi situasi yang seperti itu. Walaupun kini telah menjadi bawahan King Ruo, dirinya masih bersyukur karena masih diberikan kesempatan. Setelah tiba di dalam kamarnya, Ye Dongli lalu mengganti pakaiannya dan merapikan diri. Matanya yang tajam menatap ruangan itu. Tidak heran pasukan Matahari Timur yang berjaga di luar tidak mengetahui pertempuran yang terjadi di dalam lorong. Bahkan pesan giok jiwa juga tidak berfungsi, ucapnya sambil menatap seluruh ruangan yang telah tersegel oleh mantra formasi tingkat tinggi. Dewa King Ruo benar-benar hebat, ucapnya lalu keluar dari kamarnya. Yang mulia, ucap para komandan dan para jenderal muncul. Komandan Lu Hong, pimpin 250 prajurit pasukan elit menuju perbatasan wilayah Kekaisaran Meng.
Susupi kota-kota mereka dan sebarkan informasi bahwa Kekaisaran Dong telah membentuk aliansi dengan Kekaisaran Hangwo. Apa? Semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Bergerak sekarang, ucap Ye Dongli tegas, sehingga membuat Komandan Lu Hong serta para prajurit itu langsung bergerak. Komandan Zheng Tao, tetap berjaga di tempat ini, jangan biarkan siapapun memasuki kamarku. Baik Yang Mulia, Ye Nanyang, ikut aku, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Yan Xiaoer yang masih berada di dalam penjara terlarang merasa cemas. Apakah telah terjadi sesuatu? Batinnya. Saat dirinya sedang berpikir, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Yan Xiaoer dengan jelas dapat melihat bahwa yang memasuki ruangan itu adalah Kaisar Ye Dongli dan Jenderal Ye Nanyang. Yang Mulia, ucap Yan Xiaoer sambil berdiri dan menyapa dengan hormat. Tanpa banyak bicara, Ye Dongli lalu membuka pintu penjara. Jenderal, maaf telah melakukan hal ini sebelumnya. Sekarang Anda bebas. Yang Mulia, ini, aku serius. Yan Xiaoer merasa ragu. Apakah yang ada di hadapannya itu King Ruo yang menyamar, atau memang benar-benar Kaisar Ye Dongli? Yang Mulia, aku masih tidak mengerti, ucapnya dengan wajah bingung. Seseorang telah memintaku untuk melepaskanmu, ucapnya dengan wajah serius. Yan Xiaoer terdiam. Itu berarti yang ada di hadapannya adalah Kaisar Ye Dongli. Yang Mulia, jika aku boleh tahu siapa dia? Itu adalah rahasia. Sekarang pergilah ke perbatasan Kekaisaran Meng. Baik Yang Mulia, terima kasih, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Di belakang Ye Dongli, Jenderal Ye Nan yang merasakan sikap aneh sang kaisar hanya bisa terdiam tanpa banyak bertanya. Perubahan sikap Ye Dongli yang tiba-tiba melunak dan begitu ramah pada Yan Xiaoer itu benar-benar mengusik rasa ingin tahunya. Jenderal, sekarang kita akan pergi ke kota Souci. Yang Mulia, itu berarti kita harus menggunakan gerbang teleportasi. Benar. Baik Yang Mulia, ucapnya sambil membawa Ye Dongli ke markas pasukan Matahari Timur. Kedua sosok itu lalu meninggalkan ruangan penjara menuju markas pasukan Matahari Timur untuk menggunakan gerbang teleportasi yang ada di tempat itu. Di tempat lain, sebilah pedang perak sepanjang 5 meter dan lebar 2 meter melesat dengan kecepatan tinggi mendekati kota Souci. Di atas pedang perak itu, berdiri dua sosok dengan wajah yang terlihat sedikit cemas. Sus, pedang perak itu lalu mendarat di depan gerbang utara kota. Yang Mulia Kaisar, ucap seorang jenderal menyapa kehadiran Ning Hao dan Liong Wijin dengan hormat. Jenderal, apakah Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan ada di kota ini? Ada Yang Mulia, mari, ucap sang jenderal sambil membawa kedua tamu dari Kekaisaran Luan itu masuk ke istana kota. Di istana kota, kedatangan Ning Hao dan Liong Wijin di tempat itu langsung disambut oleh Wu Zengyi dan Jenderal Jiandi. Mari Yang Mulia, ucap Wu Zengyi mempersilahkan kedua tamu itu untuk memasuki istana. Yang Mulia Wu Zengyi, maaf telah mengganggu istirahat malam Anda, ucap Ning Hao berbasa-basi. Yang Mulia Kaisar, ada hal apa yang membuat Anda menemui kami malam-malam seperti ini? Yang Mulia Raja, tujuan kedatangan kami adalah untuk menemui Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan. Yang Mulia Ning Hao, Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan baru saja meninggalkan ruangan ini untuk beristirahat. Jika tidak terlalu mendesak, kita dapat melakukan pertemuannya besok pagi. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang mendesak tetapi ini penting untuk dibicarakan secepatnya, dengan wajah ragu. Yang Mulia, jika tidak terlalu penting kita dapat melakukan pertemuan besok pagi. Lagi pula Anda juga perlu beristirahat. Wu Zengyi berpendapat. Ning Hao dan Liong Wijin terdiam. Jenderal Liong Wijin, apakah mereka telah menerima laporan dari Jenderal Ruo? Karena sepertinya mereka mengulur dan menunda pertemuan, ucap Ning Hao berbicara melalui telepati pada Liong Wijin. Yang Mulia, aku juga kurang tahu. Yang Mulia Kaisar, bagaimana? Tanya Wu Zengyi membuyarkan percakapan mereka. Karena sebentar lagi juga akan pagi, maka kami akan menunggu di tempat ini.
Bagaimana? Oh, jika Yang Mulia Kaisar mau seperti itu, baiklah. Jenderal Jiandi, sampaikan pada Jenderal Besar Jian Toutian bahwa kita telah kedatangan tamu agung dari Kekaisaran Luan. Baik Yang Mulia, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Jiandi pergi, Wu Zengyi dan Ning Hao melanjutkan pembicaraan mereka dengan santai. Tanpa terasa, pagi pun tiba. Di tempat lain, Jian Toutian yang sedang berkultivasi di dalam kamarnya tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan seseorang di depan pintu. Jenderal Besar, kita kedatangan tamu dari Kekaisaran Luan. Tanpa menjawab, Jian Toutian lalu membuka pintu tersebut dan mendapati Jiandi menatapnya dengan serius. Siapa tamu itu? Kaisar Ning Hao dan Jenderal Liong Wijin. Yang Mulia Raja Wu Zengyi meminta Jenderal untuk mengabarkan hal ini pada Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan. Baik, kamu kembali saja dulu. Serahkan padaku. Baik Jenderal, balasnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Jiandi pergi, Jian Toutian lalu meninggalkan kamarnya menuju istana yang ditempati Qiang Yonggan. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Hutan perbatasan desa kecil di gerbang utara kota Souxi. Husan dan Jin Han yang duduk dengan tenang pada dahan pohon raksasa berbincang-bincang dengan santai. Saudara Husan, yang datang kali ini bukan Kaisar Ye Dongli, tapi malahan Kaisar Ning Hao. Saudara Jin Han benar, kini bahkan tersisa 3 hari lagi. Apakah Jenderal Yan Xiaoer gagal? Aku juga tidak tahu. Apa kita melaporkan masalah ini pada penguasa? Saudara Jin Han, aku rasa itu tidak perlu. Kita tunggu saja dulu, sambil mengawasi perkembangannya. Baik, jawab Jin Han. Saat mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba cincin penyimpanan Husan bergetar. Saudara Jin Han, penguasa meminta kita untuk segera meninggalkan tempat ini. Penguasa ingin kita pergi ke wilayah perbatasan barat kota Taiyang. Saudara Husan, apakah peperangan benar-benar terjadi? Dengan tatapan tidak percaya, Saudara Jin Han, aku juga tidak tahu, tetapi aku tidak yakin jika penguasa meninggalkan hal seperti ini begitu saja. Mereka berdua terdiam sesaat. Ini adalah perintah, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, ucap Husan sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Jin Han dan Husan begitu terkejut dengan perintah tersebut. Mereka berdua bahkan hampir tidak menyangka bahwa King Ruo meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Di kota Sancheng, Tu Hai dan Xie Wu juga mendapat pesan yang sama, di mana King Ruo juga meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat itu menuju wilayah barat kota Taiyang. Sepertinya peperangan ini tidak dapat dihindari, tetapi penguasa benar-benar tidak ingin kita terlibat, ucap Tu Hai berpendapat. Saudara Xie Wu benar, apalagi kini hanya tersisa 3 hari lagi. Walaupun demikian, tidak ada hal yang tidak mungkin. Saudara Tu Hai, ini adalah perintah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tetap berada di tempat ini. Mari kita tinggalkan tempat ini sekarang juga. Baik, jawab Tu Hai sambil beranjak dari tempatnya. Di kota Souxi, di dalam aula istana, pembicaraan santai Ning Hao dan Wu Zengyi serta Liong Wijin tiba-tiba terhenti saat Qiang Yonggan dan Jian Toutian memasuki ruangan. Dengan sigap Wu Zengyi menyambut dan mempersilakan Qiang Yonggan duduk pada tahtanya. Yang Mulia Ning Hao, Jenderal Liong Wijin, maaf membuat Anda berdua menunggu, ucap Qiang Yonggan ramah. Yang Mulia Qiang Yonggan, itu tidak masalah, karena memang kami yang datang tidak tepat waktu, bahkan tanpa memberitahu terlebih dahulu, ucap Ning Hao. Yang Mulia Ning Hao, sepertinya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan, apa itu? Tanya Kaisar Qiang Yonggan. Yang Mulia Qiang Yonggan, tujuan kedatanganku adalah untuk meminta maaf pada Kekaisaran Hangwo, jawab Ning Hao. Yang Mulia Ning Hao, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Qiang Yonggan terkejut. Sebenarnya ini hanya kesalahpahaman saja. Aku secara langsung telah menyinggung salah seorang jenderal, dan aku tidak ingin masalah itu berlanjut, sehingga dapat merusak perjanjian perdamaian yang telah kita buat. Maksudnya Yang Mulia telah menyinggung Jenderal Qiao Feng atau Jing Xiuhuan, begitu?
Tanya Qiang Yonggan santai. Ning Hao menggelengkan kepalanya. Bukan, tapi jenderal muda yang baru saja Yang Mulia kirim, ucap Ning Hao dengan wajah serius. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.